Saya Mira Rahmani Assalohak dengan NIM 2531415071110066. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang sudah saya ketik di laptop. Jadi di sini Ketua MPR Bambang Susatyo menimbulkan pertanyaan berdasarkan apakah urgensinya benar-benar berasal dari kebutuhan rakyat atau justru dari kepentingan politik elit. Nah, dalam pidatonya Bambang menyebutkan bahwa amandemen diperlukan untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana, pandemi, ataupun perang menjelang pemilu. Nah, di video wacana amandemen UUD 1945 menjelaskan bahwa alasan amandemen bukan hanya soal kondisi darurat tetapi juga terkait pengendalian posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi sentralisasi kekuasaan. Selanjutnya pro kontranya itu bahwa masyarakat dan sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan urgensi dan transparansi proses amandemen. Banyak yang khawatir bahwa perubahan ini bisa membuka celah bagi manipulasi konstitusi demi kepentingan politik jangka pendek. Selanjutnya ada klarifikasi Ketua MPR soal usulan amandemen UUD 1945. Itu menunjukkan bahwa penjelasan dari Ketua MPR masih belum menjawab kekhawatiran publik secara substansial. Klarifikasi lebih banyak bersifat normatif daripada menjelaskan urgensi dan mekanisme yang transparan. Selanjutnya ada isu pengembalian kedudukan MPR. Itu tuh MPR sebagai lembaga memperkuat dugaan bahwa amandemen ini bukan sekedar teknis, melainkan berpotensi mengubah struktur kekuasaan secara fundamental. Ini perlu dikaji secara akademik dan publik sebelum dilanjutkan. Nah, kesimpulan dari yang saya sudah jelaskan itu, kita tuh sebagai warga negara, saya menilai bahwa wacana amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Konstitusi bukanlah alat politik, melainkan fondasi hukum yang harus dijaga dengan hati-hati. Jika amandemen memang diperlukan, maka prosesnya harus melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa secara terbuka. Sekian dari saya.